Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Eliwati. Kita adalah hamba merupakan tema renungan kita hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru versi 2. Bacaan ini di bawah perikop Tuan dan hamba. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Apakah kita berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikian pembacaan kita hari ini. Apa yang terbayang di benak kita ketika kita mendengar atau membaca kata hamba pada bacaan kita? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba berarti abdi atau budak belian. Atau bisa juga berarti saya atau aku. Pada bacaan kita tadi, yang dimaksud dengan hamba adalah budak. Seorang budak tidak mempunyai hak apapun atas dirinya. Hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh sang tuan. Saat seorang percaya menempatkan diri sebagai seorang hamba, hal itu dikarenakan panggilannya. Ia dipanggil untuk mengosongkan diri dari kepentingan pribadinya dan dari statusnya di masyarakat. Seorang hamba akan rela melayani dan terus melayani tanpa berharap ucapan terima kasih dari orang yang dilayaninya. Karena yang dilayani merupakan representasi dari melayani Tuhan melalui umatnya. Mungkin saat melayani tubuhnya terluka ataupun merasa letih. Tapi dia tidak boleh berhenti sebelum tugasnya selesai. Apakah sulit? Pasti sulit, tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga telah memberi contoh bagaimana melayani sebagai budak saat ia membasuh kaki para muridnya. Saat itu Yesus bukan semata menunjukkan kasih-Nya, melainkan juga komitmen kehambaannya. Jika kita kecewa, bahkan sampai berhenti melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan, maka coba kita introspeksi. Mungkin itu merupakan gejala awal bahwa kita belum bisa menempatkan diri sebagai hamba. Namun, jika dengan hati yang terluka, tubuh yang terasa letih, dengan begitu banyak beban yang dihadapi, tapi kita dapat terus setia, bersyukur, dan bersukacita dalam melayani Tuhan, maka boleh dibilang kita adalah hamba yang setia
yang menghayati pernyataan, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.